Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Raja TV di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, membawa ajaran Islam yang lengkap, yang sempurna untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat nanti. Sebuah nikmat yang agung yang kita wajib syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita mampu berjalan dan sukses menggapai impian kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kita telah sampaikan pada perjumpaan terdahulu tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan, kita berikan hak-hak mereka agar kita semua meraih impian kita dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai kaum yang beriman, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjaga diri kita dari neraka sampai kita menjaga keluarga dari api neraka. Namun di samping itu semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan ketika memiliki anak. Saya yakin kita semua akan bahagia bila mendapatkan anak. Berapa banyak kaum muslimin yang Allah uji dengan ujian tidak diberikan anak atau diperlambat mendapatkan anaknya. Kegelisahan, kesedihan nampak pada mereka. Menunjukkan bahwa anak itu anugerah yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Anak itu adalah bentuk hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita bisa berbahagia di dunia ini sebelum nantinya menikmati kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullahu taala. Siapa sih yang tidak mau memiliki anak yang salehah? Semua berharap. Semua mungkin bermimpi mendapatkan anak yang salehah, anak yang berbakti sama orang tuanya, anak yang menurut apa yang orang tua perintahkan ia langsung laksanakan, anak yang selalu membahagiakan orang tuanya, sehingga wajar bila kemudian kaum mukminin ibadur rahman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa wa yaqulun, dan mereka mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerah kepada kami para istri dan anak-anak yang dia itu qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandangan, membahagiakan hatinya. Dan jadilah kami sebagai imam kaum muttaqin, menunjukkan bahwa anak yang soleh adalah harapan kita semua. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lainnya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun. Menunjukkan bahwasanya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasannya dunia ini. Sehingga sangat wajar apabila kita semua ingin punya anak. Namun alangkah hebatnya bila kita ingin punya anak yang solehah, yang nantinya bisa berbakti sama orang tuanya, berbakti dengan negaranya, dengan bangsanya dan juga agamanya, sehingga menjadi manfaat dan kebanggaan orang tuanya di dunia dan menjadi memberi syafaat dan juga pengangkat derajatnya di surga nanti. Nah, oleh karena itu dalam berbagai fikih usrah ini, sebagai kita ketahui usrah adalah keluarga, mencakup bukan hanya suami, juga anak-anak yang ada di sana. Maka kita akan membahas insya Allah dalam kajian kita setiap hari Sabtu ini tentang anak-anak kita, bagaimana
menjadi anak yang salehah biidznillah ta'ala. Kalau kita melihat kepada Quran dan Sunnah, tentunya seorang mukmin bila berpikir sudah melihat sebuah fenomena, sebuah keinginan, langsung pertama adalah melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar bisa mengambil faedah petunjuk dari Al-Quran untuk bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehat, karena itu merupakan bagian dari kebaikan manusia dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk meraih kebahagiaan tersebut. Semua yang akan membuat manusia bahagia, Allah akan berikan petunjuknya agar manusia meraih kebahagiaan tersebut. Ini merupakan maha sempurna Allah dalam kasih sayang dan dalam cintanya kepada hamba-hambanya tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bila kita melihat kepada Quran dan Sunnah, ternyata didapatkan di sana sebab-sebab yang membuat anak itu jadi anak yang saleh. Dan ini dapat kita simpulkan dari ayat yang ada itu kembali kepada 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama adalah benarnya kita dalam memilih pasangan hidup. Yang kedua adalah pengaruh daripada rezeki yang thayyib, dari harta yang halal, yang bagus, yang ini juga mempengaruhi anak dan menjadi sebab anak itu saleh. Contohnya misalnya Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Semua daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Artinya bila hartanya itu haram, maka kemungkinan anak itu untuk menjadi tidak baik, menjadi tidak saleh itu adalah besar. Mafhum mukhalafahnya ataupun lawannya adalah bahwasanya bila hartanya itu halal, hatinya baik, maka kesempatan anak untuk menjadi anak yang saleh dan salehah lebih besar lagi, lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah doa. Yang ini kita lihat sudah dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalam, seperti Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin, demikian juga Nabi Zakaria ketika minta anak, minta yang dzurriyyatan thayyibatan dan yang lainnya. Yang keempat adalah ridho dengan pemberi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pilih-pilih laki-laki dan perempuan. Tidak pernah kecewa ataupun berat bila ingin laki-laki dapatkan perempuan. Semua diterima dengan ikhlas, dengan ridho, dengan tidak ada berat untuk menerima anugerah Allah tersebut. Ini juga mempengaruhi kesolehan anak. Dan yang kelima adalah pendidikan yang benar, yang baik pada anak-anak tersebut. Tentunya 5 hal ini tidak mudah dan tidak bisa dibahas dengan singkat dalam hari ini. Kita akan bahas insya Allah 5 poin ini sebagai reng-rengan atau mungkin juga kurikulum kita insya Allah dalam membahas setiap pekannya pembahasan 5 hal ini. Dalam waktu yang akan datang insya Allah setiap satu kita coba untuk membahas satu persatu secara detail agar nanti punya bayangan yang jelas bahwa ternyata untuk memiliki anak yang soleh butuh kita untuk beramal, berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab kesolehan anak-anak kita nantinya. Maka insya Allah kita akan bahas secara rutin hal ini dalam fikih usrah pada hari Sabtu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin
pembahasan tentang anak yang soleh ini. Ingat bahwa tidak bisa kita lakukan ini semua tanpa yang pertama semangat ya, untuk menggapainya. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menghasilkan ikhlas kita dalam mentarbiyah anak-anak kita tersebut. Mari kita bersemangat untuk beramal, untuk belajar agar nantinya kita bisa mendapatkan anugerah anak-anak yang soleh dan solehat. Saya bayangkan bila satu keluarga punya anak 5, semuanya solehah. Kemudian tetangga sebelahnya punya anak 4, juga anaknya solehat semua. Anak yang lainnya ada yang 2, semuanya solehat. Ada yang 8, semuanya solehat. Maka sehingga akan muncul di sana anak-anak yang soleh dan solehat yang banyak yang akan nanti mempengaruhi warna kehidupan masyarakat kita nantinya. Berharap ini semuanya akan jadi sebab kebaikan kita untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dan lebih baik dari sekarang ini. Demikian sebagai manfaat, sebagai muqaddimah pada kajian kita, dan insya Allah selanjutnya kita akan bahas satu persatu pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berikan taufik untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas bimbingan yang telah disampaikan serta pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan ilmu kita bertambah. Ilmu ini bisa menjadikan bimbingan bagi kita semuanya untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di layanan telepon. Untuk telepon, halo. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyikapi kebiasaan dan hobi dari suami. Suami sibuk memelihara burung, mula-mula 1 sampai puluhan kandang. Sejak pensiun hobinya baru. Nah, apa hukumnya seperti ini Ustadz? Apakah kita sebagai istri boleh mengingatkan tentang hobi yang seperti itu agar ditinggalkan? Iya. Alhamdulillah, memang kita tidak pungkiri bahwasanya seorang itu ketika biasa beraktivitas, ketika di masa-masa mudanya kemudian pensiun, artinya ada sebuah perubahan yang besar dalam kebiasaan harian orang tersebut. Maka tentunya di sana akan ada hal-hal yang bila tidak dilakukan dengan benar akan membuat mereka itu seakan-akan hanya menghabiskan usianya saja, hanya menanti ya, hari berlalu, ganti hari lagi berlalu, dan seperti itu. Dan berbahaya bagi kesehatan orang tersebut, ya, baik kesehatan secara agama maupun secara fisik badannya. Sama kayak olahragawan yang berlatih terus kemudian berhenti mendadak tidak berlatih sama sekali. Nah, kondisi suami ibu, atau saya panggil bapak saja ya, bapak tersebut itu kayaknya seperti itu. Jadi dia ketika selesai pensiun, ketika dia selesai pekerjaannya jadi pensiun, dia merasa kehilangan pekerjaan. Kemudian ia merasa bahwa gajinya cukup untuk hidup, sehingga tidak termotivasi untuk berusaha bekerja, mengembangkan harta yang ada, dengan alasan bahwa usia sudah tua, tenaga sudah berkurang banyak. Nah, walaupun kalau kita bicara normal, mereka masih bisa usaha, dan usaha bihamdillah tidak ada, bisa ada usaha yang tidak butuh tenaga keras. Ya. Berapa banyak ibu-ibu yang sukses usahanya tanpa harus butuh tenaga yang keras. Bisa usaha online di rumah, buka warung itu kan tidak butuh kerja tenaga ekstra, cukup nungguin, layanin. Itu perkara yang nanti membuat orang tetap beraktivitas dengan baik pasca pensiun.
Maka banyak keluhan kepada kita dari teman-teman kita yang sudah pensiun, ya, mengeluh gak ada pekerjaan yang seperti dulu sehingga akhirnya mereka sampai down, ya. Ada yang sampai akhirnya stroke, kemudian ada akhirnya kena gula, kemudian gagal ginjal dan lain sebagainya. Terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, namun secara teori bahwa memang orang itu kaget. Ya, kaget, bukan kaget karena peristiwa besar, bukan, dia kaget karena biasanya bekerja kemudian apa? Turun. Maka sama juga misalnya suami istri. Kalau setiap hari biasanya sang istri itu menyiapkan teh atau kopi kepada suaminya, kemudian suaminya meninggal dunia, maka dia kadang-kadang itu tanpa sadar pun buat kopi dan teh untuk suaminya yang sudah meninggal dunia. Artinya kebiasaan itu akhirnya belum bisa berubah dengan apa? Dengan cepat diadopsi oleh apa? Oleh orang tersebut. Sehingga kadang-kadang tanpa sadar dia pagi-pagi sudah buat teh dan kopi, ya, ketika menyiapkan, oh iya ya, sudah nggak ada suami saya. Itu terjadi pada orang yang memang sudah punya rutinitas tertentu, kemudian ada masalah. Maka sebagian negara, antara Jepang, sudah ada upaya untuk memberikan solusi kepada orang tersebut dengan mungkin kasih boneka persis sama suami, supaya jangan kaget. Nah, berangsur-angsur akan dilepaslah ini sampai akhirnya dia sadar bahwa dia sudah tidak punya suami, kemudian dia berubah dengan atas yang lebih manfaat lagi. Itu orang yang tidak punya agama. Artinya berusaha bagaimana, ya, agar orang tersebut tidak kaget dari pekerjaan yang sudah ada itu. Sehingga wajib bagi mereka untuk berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang dengan cepat. Bila kita cepat beradaptasi akan mudah. Namun kadang-kadang kita itu lemot atau sulit untuk langsung berproses dengan keadaan yang ada. Oleh karena itu, sebagai tempat saya langsung mendengarkan bahwa informasi sampai ada yang biasanya tidur bersama suaminya nggak ada. Akhirnya apa? Butuh ada yang seakan-akan menemani di tempat tersebut. Sama kan anak kita yang biasa berdua dengan orang tuanya dipisah, maka dia pengen dikelola dulu sama orang tuanya, teman sampai tidak baru ditinggal oleh orang tuanya. Nah, bapak tersebut ternyata mengambil posisi yang tidak tepat ataupun keliru. Dia beralihkan tenaga dialihkan aja untuk melihara burung, yang memang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat kita melihara burung. Sebagaimana dalam hadisnya Abu Umair, karena dikatakan ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Nughair adalah burung peliharaannya si Abu Umair, adiknya Anas bin Malik, ya, lain bapak. Yang Nabi itu sering mengguyoni atau mencandai sang anak tersebut, ya, dan karena dekatnya Nabi dengan keluarga Anas bin Malik, ya, sedemikian rupanya meninggallah burung tersebut. Burungnya mati, dia bersedih. Maka Nabi mencandainya, menghibur dengan ya Aba Umar ma fa'alan Nughair. Menunjukkan bahwa orang boleh melihara burung secara asalnya untuk permainan dia atau untuk mengisi atau menghibur dirinya. Namun terkadang ini bablas, ya, akhirnya jadi hobi, ya, yang melalaikan hal yang lebih bagus daripada itu. Kadang melalaikan zikirnya, melalaikan ibadah sholatnya, kadang-kadang sampai lalai dengan istrinya di rumah. Jadi yang tidak boleh, ya, bila sampai dia itu memelihara burung, ya, bukan untuk usaha, lain kalau saya usahakan dia jual, dia beli, itu mungkin bermanfaat sebagai usaha tambahan ia ketika pensiun. Kalau hanya sekedar hobi melihara burung, ya, uangnya habis untuk beli makan burung, apalagi sampai 10 kandangnya, 20 kandangnya tanpa dijual, bahkan mungkin rumahnya di rumah
burung ya, semuanya burung dari mulai depan sampai belakang isinya kadang burung, maka sudah berlebihan. Dan semua itu yang berlebih merusak dan akan berbahaya bagi agama juga ibadahnya sang bapak. Karena sudah tahapan melalaikan dia dari hal yang lebih baik dari itu semuanya. Dengan bukti bahwa ibu mengeluhkannya. Dengan apa indikator ibu mengeluhkan sang bapak, menunjukkan bahwa bapak sudah mulai melampaui batas yang seharusnya. Maka ibu sebagai pasangannya, sebagai orang yang paham betul dengan kondisi bapak, berusaha bagaimana membuat bapak sadar kembali bahwa itu hanyalah sampingan, itu hanyalah hiburan saja. Sisanya mari kita bekerja, berusaha, beramal amalan soleh yang bisa membuat ia bahagia. Kenapa? Karena sibuk dengan yang bermanfaat. Maka sebagian teman kita ada yang pensiun itu justru dimanfaatkan untuk mengurus pengajian, mengurus masjid, yang itu secara otomatis bermanfaat bagi akhiratnya juga. Sehingga dia bahagia. Kenapa? Karena dia punya kegiatan yang rutin juga, akhirnya sama kayak ketika masa mudanya. Sehingga ia nggak kaget dari itu. Jadi tidak ada jeda, sehingga nggak ada turbulensi. Ya, kalau ada ruang kosong, jadi turbulensi, goyang semuanya gitu. Dan juga hidup kita. Kalau sampai ada jeda yang demikian tanpa ada kegiatan yang efektif yang bagus, akan ada turbulensi. Kalau nggak dia sakit atau dia milih sesuatu yang sifatnya hanya untuk menghabiskan usianya. Artinya lah yang daripada nganggur lebih baik apa? Memelihara burung-burung tersebut. Padahal amalan soleh banyak sekali. Artinya kalau kita nganggur, kita sholat saja bisa misalnya satu hari 150 rakaat, itu udah habis waktunya. Sudahlah, habis waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang efeknya akan memberikan ke tubuh kita efek positif, ya, dan akan memberikan juga kepada kita pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila orang yang sudah pensiun itu memanfaatkan waktu jam 7 pagi sampai jam 2 siang untuk sholat, baca Quran, berdoa, diselingi dengan ibadah saja, Masya Allah, ya, jadi hamba Allah yang saleh insyaallah ta'ala. Nah, tapi kalau digunakan untuk melihara burung, jam 7 sudah ngasih makan burung, nggak salah sampai jam 9 pagi. Dan pagi mulai cari pakan burung lagi. Apalagi kalau sambil kemudian bawa kayu, bawa bambu besar, ngambilin keroto di pohon-pohon kayak gitu. Maka habis waktunya ada pada hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan juga untuk akhiratnya. Maka perlu adanya teguran, perlu adanya ajakan kepada Bapak untuk membuat aktivitas yang lebih manfaat. Misalnya diajak pengajian, paling tidak dari mulai kalau hari Ahad ada pagi sampai siang di pengajian kan gitu. Atau yang lainnya. Diajak aktivitas yang lebih manfaat. Nah, ini butuh sebuah kesabaran, sebuah cara bagaimana sang suami ya itu punya aktivitas yang lebih manfaat dari sekedar hanya memelihara burung-burung tersebut. Tanggung jawabnya ibu sebagai pasangannya dan orang yang paling mencintai suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya dari hamba Allah di Jonggol yang bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana mendidik anak agar belajar khusyuk dalam sholat? Syukran, jazakallahu khairan. Emang sulit ya. Ibunya aja belum tentu bisa khusyuk dalam salatnya. Tapi ada di sana tips yang cukup banyak dari para ulama rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah membuat anak itu mengerti apa yang dibacanya dalam salat.
Nah, ini adalah perkara yang penting sekali. Karena khusyuk itu artinya dia itu sadar sedang sholat dan tahu apa yang ia lakukan dalam sholat dan sadar apa yang diucapkan dalam sholat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita semua ya sholat dalam kondisi tidak sadar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai kaum mukminin, jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ada sampai kita sadar betul apa yang kita ucapkan dalam salat tersebut. Sehingga khusyuk itu akan muncul apabila kita paham dan mengerti apa yang kita ucapkan. Apakah harus paham bahasa Arab ataupun harus pintar bahasa Arab? Jawabannya tergantung. Ya. Kalau ia kemudian sadar dan paham yang diucapkannya, ya, artinya dia bisa bahasa Arab sesuai dengan yang dibacanya saja, cukup. Sehingga dia mengerti ketika ihdinas siratal mustaqim, dia tahu dia sedang apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan jalan yang lurus untuknya. Maka akan muncul khusyuan tersebut. Nah, apabila tidak ada di sana pengganggu-pengganggunya. Nah, artinya itu dah khusyuk dia. Tapi kalau yang lainnya mengganggu, ya bisa apa? Tidak khusyuk lagi. Nah, maka pengganggu ini dihilangkan dengan cara pertama mungkin sudah sholat yang lain, sholat fardu, sehingga ia sudah siap karena sudah pernah sholat dalam waktu yang rentang yang pendek, sehingga dia sholat sunnah dulu, kemudian qomat, nah dia sholat lagi. Artinya sudah ada pembiasaan sebelumnya. Yang kedua, ya, mungkin juga dengan berjamaah. Berjamaah itu saya lihat dan kita rasakan lebih mudah khusyuk daripada sholat sendiri. Khususnya pada pemula anak-anak yang ada di sekitar kita, ya, yang mereka itu relatif konsentrasinya tidak maksimal. Tidak maksimal sehingga dia kalau bersama jamaah imamnya bacaannya bagus, kemudian ada teman-temannya yang sholat, dia lebih tenang dalam sholatnya. Demikian juga di antara hal-hal yang bisa menghilangkan gangguan orang untuk khusyuk adalah bahwa ia tidak dalam keadaan sibuk memikirkan permasalahan yang sangat pelik. Ya. Sehingga ketika mau sholat, hilangkan semua itu, fokus pada ibadah sholat saja. Nah, ini semua tentunya tidak akan kita wujudkan dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan kita ajar mereka ilmu agama untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak itu harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, sehingga tahu nama Allah yang mana, sifat Allah yang bagaimana, ya, dan mengerti tuntutan dan juga pengaruh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Artinya misalnya begini, orang yang tahu dan yakin Allah sebagai pencipta, maka dia akan mampu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dan yakin bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam ayat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika merintahkan kita untuk beribadah, ya, tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Ibadah ini hubungannya apa? Dengan khalaqtul jinna wal insa, penciptaan jin dan manusia.
Ayat-ayat lainnya, ya ayyuhan amanu ubudu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga dengan dia mengenal Allah sebagai penciptanya, dengan sifat penciptaan Allah yang ada itu, maka akan muncul di hatinya sebuah keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ketika orang mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ibadahnya itu khusyuk. Bukan yang penting selesai. Ya, yang penting selesai, sehingga tidak punya rasa keindahan dalam ibadah sholatnya tersebut. Ketika sudah demikian keadaannya, akan muncul di sana keinginannya untuk khusyuk, mau berjamaah, mau tidak berjamaah, dia bisa khusyuk dalam hal ini. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan itu memberi pengaruh yang cukup keras, cukup kuat untuk membuat orang lebih khusyuk dalam sholatnya. Maka butuh kebiasaan dari orang tuanya kepada anaknya untuk terus sholat diperbanyak sehingga akhirnya muncul sebuah kebiasaan, dan ia merasa bila tidak sholat itu kayak kehilangan satu kebahagiaan dalam hidupnya. Maka orang seperti ini insya Allah relatif lebih mudah untuk bisa khusyuk dalam hal ini. Ya, begitu demikian sebagiannya. Ya, yang jelas bahwa pemahaman anak itu terhadap syariat menentukan kekhusyukan dalam sholat juga. Ya, sehingga kalau gerakannya benar, ya, dan ketika Allah Akbar dia tahu sedang apa, takbir sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, maka dia akan lebih khusyuk dalam hal ini. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya Ustaz, kami akan bacakan pesan singkat dari hamba Allah di Cilangsi. Ustaz, anak-anak kami dulunya ketika mereka rewel, ganggu ibunya atau main, maka caranya kami berikan HP, bisa nonton hiburan di situ. Lama-kelamaan setelah dewasa jadi seperti kecanduan. Kemudian tidak bisa lepas. Boro-boro untuk baca Al-Quran, sholat aja yang wajib susah anak kami. Nah, bagaimana caranya Ustaz menghilangkan ini? Kesalahan ini cukup fatal. Ya. Kalau saya punya istilah itu, ibu model begini namanya pembantu rumah tangga, bukan ibu yang sejati. Kenapa? Karena sampai hari ini saya lihat semua pembantu rumah tangga ataupun pengasuh yang ada di titipan anak-anak itu relatif cuma ada satu kata, bagaimana anaknya diam. Ya. Terserah mau diapakan. Kalau dipukul diam, dipukul saja. Supaya diam. Terserah anaknya dia mau trauma, mau enggak mau tahu. Nah, gitu. Kemudian kadang-kadang kalau dengan dikasih HP dia itu diam, dikasih HP. Kalau dengan permainan dia diam, kasih permainan. Yang penting jangan nangis. Ini tipikal pembantu rumah tangga atau baby sister, bukan tipikal ibu. Ya. Kenapa? Karena ibu itu harusnya ketika anak nangis itu dia harus memberikan kasih sayangnya sama dia. Ketika anak butuh kasih sayang, ibunya ngasih kasih sayang, sehingga anaknya akan balas menyayangi sang ibunya. Nah, kalau anak udah sayang sama ibunya, cinta sama ibunya, maka semua yang ibunya lakukan akan ia tiru. Semua perintahnya akan dipatuhi, dan bahkan kalau ibu nasihati, dia akan apa? Mendengar dan mentaati nasihat ibu tersebut. Ini pertama harus diperbaiki di awal. Nah, Ustadz sudah terlanjur terjadi. Ya, gimana solusinya? Solusinya itu adalah pertama, kalau bisa dia sadarkan agar dia tidak pakai HP. Kata kita kayaknya susah ya. Hah? Iya, kayak mustahil ya. Mustahil. Sepertinya. Tapi sebenarnya tidak mustahil juga. Karena sama kayak orang kecanduan rokok. Iya, betul. Ya, orang rokok kecanduan. Bahkan ada sebagian orang yang subhanallah kalau nggak ngerokok itu lemes. Nggak bisa kerja. Tidak bisa kerja, nggak bisa apa-apa.
Tapi dia bisa berhenti juga. Ya. Bisa berhenti juga. Ya, yang paling kuat adalah iman yang dimilikinya. Itu yang paling kuat membuat dia akhirnya berhenti merokok. Yang kedua, penyakit yang menderita, yang mengenainya. Ya, orang kalau ada penyakit baru sadar kalau itu berbahaya. Tapi kadang-kadang terlanjur sudah rusak duluan. Nah, sekarang anak kita yang kecanduan HP tersebut, bagaimana caranya yang lebih praktis, lebih mudah untuk diterapkan? Yang pertama, ajak dia itu belajar agama. Kata bapak ibu, wah nggak mungkin Ustaz, jangankan mengaji agama, uang sholat itu susah diajak. Ya. Maka coba ajak dia bicara pembatasan. Saya ingat dengan hikmah daripada larangannya khamr. Ya, ya mudah-mudahan nanti ada hubungannya ke sana, mudah-mudahan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan khamr sekaligus. Khamr itu di dalam bangsa Arab itu ya sudah nyandu. Kalau kita mungkin ngopi ya. Nah, kalau nggak ngopi kayaknya nggak bahagia. Sebagian begini mengatakan demikian. Jadi mereka nyandu, namanya khamr nyandu. Mereka simpan di rumahnya itu ada gudang-gudang untuk menyimpan khamr mereka. Sehingga di zaman dulu, ketika awal Nabi diutus sebagai Rasul di kota Mekkah dan Madinah, itu tidak diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi mereka tanamkan akidah yang benar, ditanamkan pengetahuan agama yang benar, yang membuat mereka akhirnya mampu mempunyai kekuatan dari dalam, ya, untuk siap susah payah meninggalkan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk masalah khamr ini, dengan hikmah Allah yang agung, Allah tidak perintahkan langsung haram, namun bertahap. Yang pertama, Allah berikan ilham kepada Umar untuk tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad SAW tentang khamr dan maisir, ya, minuman keras dan judi. Katakanlah, ya, keduanya ini ismun kabir, ada bahaya, ada dosa yang besar, ya, ada mudarat yang besar, tapi juga banyak manfaatnya. Juga apa? Ada manfaatnya. Wa manafi'u linnas. Tetapi dosanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya, manafi' itu manfaat yang banyak pada khamr itu ternyata lebih kecil dibanding mafsadat yang muncul daripada khamr dan judi tersebut. Maka orang yang berakal sehat, ya, tentu akan mencoba menarik diri untuk tidak minum khamr. Maka banyak sahabat yang tidak minum khamr, ya, dengan asumsi, ya, bahwa khamr itu membahayakan mereka. Dan banyak sekarang ini orang nggak minum khamr bukan karena yang lainnya, tapi karena bahaya yang didapatkan dari khamr tersebut. Kemudian berlanjut, berarti orang yang sudah nyandu sudah nggak mau peduli, ya, nggak mau tahu, ya. Sampai saya dapatkan misalnya orang ngerokok sekedar bahwa itu banyak bahayanya, begini apa jawabannya? Kambing aja nggak ngerokok, batuk kok, gitu. Kambing itu nggak ngerokok tapi batuk juga katanya, ya, karena nggak mau terima, ya, nggak, semuanya karena
emosi, kemudian juga syahwatnya, hawa nafsunya lebih mengalahkan apa? Akal sehatnya. Maka Allah larang dalam waktu yang terbatas. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat salat dan mabuk. Kira-kira 5 waktu itu mana yang memungkinkan untuk minum khamr? Kemudian sadar baru sholat. Hanya ba'da isya sama ba'da subuh. Kalau ba'da duhur minum khamr, asar masih mabuk. Nah gitu. Sehingga enggak sholat asar. Tak mungkin sahabat, tapi iman udah kuat, enggak sholat. Kemudian pada asar sampai maghrib, kalau dia minum khamr pada asar maghrib, resikonya masih belum sadar, masih mabuk. Ba'da maghrib sampai isya pun sama, pendek waktunya, tinggal 2 waktu. Kapan itu? Ba'da sholat isya sama ba'da sholat subuh, itu yang masih memungkinkan minum khamr. Nah, bisa enggak kita kepada anak kita tersebut setelah disampaikan bahayanya, disampaikan semuanya sama mereka, juga enggak mau tahu ya, enggak mau tahu, coba dibatasi. Buat kegiatan yang buat ia itu membatasi pemakaian HP tersebut. Yang akhirnya bebas merdeka, ya enggak, sekarang dibatasi kemerdekaannya ya dengan hanya waktu tertentu. Misalnya main HP-nya di ruang tengah saja, ya enggak, dibatasi jam 9 malam sudah harus store HP di meja kita atau di tempat tersebut. Dibatasi sehingga ia hanya main mungkin dari jam 8 sampai jam 9 malam, 13 jam misalnya. Tentunya dia tentu akan istirahat, siangnya suruh tidur, jadi dikurangi 2 jam, tinggal 11 jam bermain ya. Plus sekolahnya ya, kan sekolah juga paling enggak sekolah jam 7 sampai jam 2, berarti sekitar 5 sampai 6 jam dia sekolah ya. Otomatis penggunaannya dia hanya pada waktu istirahat di sekolah tersebut, berarti berkurang banyak. Pulang sekolah capek, istirahat, kalau bisa pada asarnya diajak main-main, diajak aktivitas yang tidak menggunakan HP. Sehingga dengan itu semuanya akan terbiasa mengurangi ketergantungan dengan HP. Sampai nanti mudah-mudahan ya, ketika sudah ada omongan orang tuanya itu tidak menggunakan HP, dia tidak menggunakan kecuali hanya yang penting-penting saja. Maka Islam ketika khamr dilarang, langsung innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun amali syaitan. Para sahabat membuang khamr-khamrnya ke jalanan kota Madinah sehingga banjir khamr. Karena di Madinah itu kalau nyiram air nggak langsung surut, sehingga saya mengalir airnya ke jalan-jalan di kota Madinah karena banyaknya khamr yang ditumpahkan oleh para sahabat, dibuang karena diharamkan minum khamr tersebut. Mungkin ada ambil sebuah ibrah dari ini semuanya, bahwa anak-anak usahakan dipahamkan bahaya HP itu, bahwa bahayanya sangat banyak dan manfaatnya banyak juga, tapi bahaya lebih banyak, sehingga dibuatlah mereka itu sebuah keyakinan, gunakan HP terbatas dan terarah saja. Arahkan, nggak bisa, coba dibuat mereka itu mengurangi frekuensi pemakaian HP-nya. Kemudian setelah itu juga terakhir baru dilarang khusus, misalnya boleh pakai HP hanya untuk WA aja atau buka YouTube pengajian saja. Tapi kan sudah paham, sudah ngerti dan tidak ada kecanduan dengan HP, maka dia bisa menggunakan HP untuk
WhatsApp saja, atau untuk hal yang penting-penting saja, atau untuk pengajian di YouTube dan lain sebagainya. Nggak usah buka TikTok ataupun snack apa itu namanya ya, nggak perlu. Kenapa? Jadi dikit-dikit dan kadang-kadang nggak manfaat. Nah, cuman 10 menit, 1 menit, 2 menit, itu apa yang manfaat? Asli hanya hiburan saja. Ya, maka usahakan ya, anak-anak untuk bisa menggunakan HP dengan benar dalam hal ini. Mungkin beberapa tips yang saya sampaikan tentang bagaimana menangani anak-anak yang kena kecanduan HP tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Oke, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan. Halo. Belum tersambungkan, Ustaz. Kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, kami termasuk keluarga besar, kami punya anak yang banyak dan kecil-kecil. Ada saja dalam keluarga kita atau anak-anak kita ini satu yang sering berulah, gitu. Entah itu gangguin kakaknya atau adiknya, sehingga susah untuk menghandle ya Ustadz. Nah, kadang memicu emosi dari istri saya, bahkan saya pun, karena sudah tidak sabar lagi. Nah, bagaimana tipsnya supaya bisa mendidik anak yang beda dari yang lainnya ini agar menjadi yang saleh ya? Memang kunci suksesnya orang itu adalah sabar. Nabi katakan, inna ma'as sabri an-nasru. Bersama kesabaran ada kemenangan. Jadi kalau orang tua sudah nggak sabar, ya sudah. Tidak lagi guna apapun tipnya, nggak manfaat kalau bapak ibunya sudah tidak sabaran. Maka pertama itu adalah memupuk kesabaran kita. Banyak cara untuk kita lebih sabar itu. Pertama tentunya dengan pemahaman agama yang baik, yang tahu bahwa Allah itu mencintai orang yang sabar dan yakin akan lebih sabar daripada yang tidak yakin hal tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ibadah ini akan menimbulkan efek di hati kita. Hati kita ini bila bersih, maka dia lebih sabar ketimbang masih kotor. Nah, sehingga ibadah itu akan menguatkan hati kita, dan bila hatinya sudah kuat, maka dia akan berdada lebar dan bisa bersabar menghadapi ya ulah anak-anak tersebut. Nah, bila sudah meningkat kesabarannya, maka bisa dilihat. Memang ya, saya juga sama, anak saya 8 yang hidup ya, juga sama punya tabiat yang tidak serupa. Tidak ada kok 8 orang anak semuanya Baik, semuanya bagus sifatnya, tidak ada yang nakal ya. Ada ya, tapi itu bisa diatasi kalau kita sudah sejak kecil sudah ada pembinaan yang baik, sehingga kenakalannya pun tidak akan membuat repot orang tua. Jadi ketika kita itu melihat anak-anak dari awal mereka hidup diperhatikan dengan cara Islam, seperti misalnya awalnya lahir langsung ditahnik, akikoh, dikasih nama-nama yang baik kepada anak-anak tersebut, tunaikan semua hak-haknya. Nanti baru setelah itu diperhatikan apa yang mau kita kasih pada anak ini. Oh, saya pengen anak itu di awal dengan disiplin dan teratur, atau mematuhi aturan yang berlaku. Maka sejak awal kita sudah tanamkan sama anak-anak jangan melanggar aturan. Sehingga misalnya bermain, kasih waktu bermain pada asar sampai jam 5 bermainnya. Maka orang tua itu harus mau
susah payah menegur. Ketika jam 5 lewat belum datang, dicari, ya enggak, diajak pulang. Dia kasih tahu, ini sudah jam 5, waktunya untuk mandi dan untuk persiapan ibadah saat maghrib. Kalau terus berlaku dengan ini, maka dia akan buat opini bahwa orang tua dia itu akan terus menghantui mereka bila melanggar aturan. Sehingga akan muncul merokobah, muncul jiwa itu merasa nggak enak, nanti bapak saya cari loh. Sehingga ia berusaha untuk menepati aturan yang dibuat oleh orang tuanya tersebut. Nah, dengan demikian akan muncul di sana ya enggak, anak-anak yang satu rupa karena pendidikan, bukan karena bakat dari kecil, tapi karena pendidikan. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi dan mungkin akan nggak tahu berapa tahun ya. Karena ini pendidikannya memang cukup kompleks ya. Sehingga dia punya kebiasaan namanya karakter. Karakter ini dibentuk oleh orang walaupun sifatnya lahiriah ya, itu akan terbentuk. Dan apabila kemudian ditambah dengan pemahaman agama, ingat sama Allah, Allah yang mengawasi dia, maka karakternya menjadi akhlak. Jadi akhlak yang mulia. Kenapa? Karena dia itu bukan hanya bentuk lahiriahnya, namun juga batinnya juga ada di sana. Artinya kayak tubuh ada ruhnya. Kita bayangkan saya dapatkan sebuah video di pendidikan di Jepang. Ya. Mereka itu, anak-anak itu begitu masuk ke kelas, jamnya makan, itu gurunya nggak sibuk. Dia pergi sendiri ngambil piring, ya. Kemudian ngambil lauknya ataupun makanannya, kemudian dimakan mereka dengan kursi yang memang tidak menyalahi kursi itu, kursinya dia. Selesai dia makan, ya enggak, cuci tangan, cuci piringnya, disimpan lagi ke tempat semula piring tersebut. Ini namanya karakter. Ya. Ini dibentuk oleh mereka dengan pembiasaan. Kenapa? Pembiasaan. Sehingga ia itu merasa malu kalau tidak begini sikapnya. Itu tidak ada iman di hati mereka. Dan itu bisa. Nah, kita mestinya yang ada imannya, ya, yang ada pendidikan agamanya, mestinya bisa kalau ada pembiasaan sejak dini tentang mereka. Sehingga dipahamkan mereka, misalnya kalau kondisinya adalah anak itu ternyata begitu, pertama dianalisa kenapa demikian anak tersebut. Nah, enggak, anak ternyata memang punya bibit, ya, senang ganggu orang, atau usil lah bahasanya kita usilan orang. Maka perlu diterapi dengan terapi yang benar agar anak ini kemudian berubah, mengerti bahwa apa yang diperbuat itu salah. Maka buatlah sebuah aktivitas di mana anak itu dibiasakan untuk mengerti, menyayangi saudaranya. Mungkin dengan perkataan sejamengin itu, saudara kamu harus cintai, kamu harus sayangi, ya, dan lain sebagainya. Atau dibuat permainan-permainan yang membuat ia akhirnya butuh sama saudaranya itu. Sehingga akhirnya dia merasakan bahwa tanpa saudara saya nggak akan enak. Maka dia akan bisa baik sama saudaranya, tak ganggu saudaranya. Kalau dibiarkan oleh kita, kemudian dia nakal, malah adiknya suruh ngalah, kakaknya suruh ngalah, akhirnya dia merasa jumawa ya, bahasanya apa jumawa? Superior, merasa hebat, ya enggak. Akhirnya ibunya pun dilawan sama dia, bapaknya pun dilawan sama dia. Bapaknya ketika dilawan marah, dipukul dia. Setelah dipukul, dia kecewa sama orang tuanya. Saya dizalim sama orang tua saya, orang tua saya zalim, nakal sama saya. Akhirnya muncullah hal-hal yang negatif pada anak tersebut. Nah, maka
segera buat pembiasaan, sehingga atau kalau memang anak itu tahu aturan, buat aturan, ya, sehingga ketika ia menjauhi kakaknya, maka dia disidang, ditanya apa sebabnya, salahnya siapa, maka ketika yang salah harus minta maaf pada yang dizalimi tersebut. Sampaikan bahwa kezaliman itu akan ada sampai hari kiamat nanti. Yang mukul di dunia tanpa benar, tanpa hak, akan ada di akhirat balasan, dipukul sama yang dipukul tersebut, atau diambil pahalanya kepada yang dipukul tersebut. Sehingga ada di sana, di samping pembiasaan juga ada doktrin ataupun pemahaman kepada anak tentang bagaimana ini dihubungkan dengan akhirat nanti, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah bila dua ini berjalan, ya, anak akan sadar bahwa ia berbuat salah dan bapaknya tidak akan bela dia. Kenapa kalau salah? Kalau benar, bapak akan bela dia. Maka ketika anak ini kemudian benar, kakaknya salah, jangan anak ini salahkan, dibela karena benarnya dan disalahkan ketika salahnya. Dan insya Allah kalau kita usahakan terus sejak dini, sejak kecil tidak ada demikian, sehingga nggak ada lagi anak yang sampai demikian keadaannya. Mungkin ada bibit itu ada, ya, tapi kalau bibit itu ada sejak awal sudah ditangani, maka dia tidak akan bengkok. Sama kayak kita punya pohon tunas, punya bakat bengkok, tapi kita luruskan terus, maka akan lurus. Walaupun beda ya, nggak sama dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau pohon bisa, nah, kalau kita kasih aja tuh media yang lurus, ya kan lurus terus kan gitu. Sama kayak semangka, kalau kita pengen semangkanya nggak bundar, ya tinggal kasih media kotak atau apa yang membatasi perkembangannya tanpa menjadi seperti kotak, sehingga dia akan memenuhi kotak tersebut, sehingga bentuknya kayak kotak. Itu kalau itu tumbuhan boleh, buah-buahan bisa. Lain sama manusia itu punya hati yang tidak bisa dicetak dengan apa? Media tertentu. Maka doa menjadi syarat mutlak dalam hal ini. Doakan terus anak kita. Doakan anak kita, terus doakan agar Allah memberi petunjuk kepada dia, jadi anak yang soleh dan solehat. Wabillahi taufik. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari pertemuan kita, Ustaz. Mohon ititamnya, Ustaz. Alhamdulillah, tidak terasa waktu kita berlalu dengan demikian cepatnya. Demikianlah kehidupan kita. Ya, akan berlalu hidup ini dengan sangat cepat, secepat kilat. Sehingga kita nggak terasa sudah di penghujung usia kita. Maka manfaatkanlah waktu yang cepat ini dengan kemampuan dan juga kecepatan kita dalam meraih bekal-bekal takwa kita. Semangat untuk belajar, semangat untuk mengaji, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita punya bekal yang cukup yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazawwadu, perintah untuk berbekal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal ini, agar kita bisa mengisi waktu yang demikian cepat berlalu ini dengan ketakwaan yang juga besar secepat waktu itu berjalan. Demikian, semoga manfaat, syukur dan terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja. Demikian juga kepada para pemirsa, para pendengar yang aktif dan juga yang pasif dalam acara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua, menyayangi kita semua, dan kita bisa hanya hamba Allah yang bertakwa dan istiqomah dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Akhir kalam, mohon maaf kekurangannya ada. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.